Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Riswandi dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin belajar mengenai eh, apa saja kerusakan atau penyebab kegagalan pada sistem rem. Lalu saya juga ingin belajar mengenai ciri-ciri kerusakan pada sistem rem ABS. Nah, di sini pun saya sudah menyiapkan bahan ajar ya atau ya seperti semacam itu untuk dipelajari sama-sama bersama kita semua. Ada. Nah, mungkin kita belajar dulu yang pertama ya, yaitu penyebab kegagalan pada sistem rem ya, teman-teman. Saya langsung share screen aja di sini. Saya udah menyiapkan websitenya, yaitu dari Top One ID. Nah, di sini top1.co.id ini menuliskan mengenai 7 masalah yang terjadi pada rem mobil dan penyebabnya. Nah, mungkin kita langsung saja. Ada permasalahan yaitu pengereman yang tidak merata. Nah, ini biasanya disebabkan oleh penggantian kampas rem kiri dan kanan yang berbeda. Seperti itu. Lalu ada juga pengikisan rem. Nah, pengikisan rem tersebut disebabkan oleh proses pemakaian kampas rem yang melebihi waktu anjuran. Nah, berarti teman-teman tidak boleh eh, melebihi batas anjuran yang ditentukan oleh pabrikannya begitu untuk sistem rem ini. Lalu ada juga kegagalan rem yang tidak pakem. Nah, rem tidak pakem ini disebabkan oleh permukaan kampas rem yang licin akibat pengereman ringan yang sering. Nah, jadi teman-teman jika sering melakukan pengereman yang jangka pendek itu akan mengakibatkan pengereman yang tidak pakem gitu. Lalu ada juga yang saat mengerem itu terjadi getaran. Nah, ini disebabkan oleh piringan cakram atau rem yang tidak rata atau penyok gitu. Hmm. Lalu ada juga bunyi kasar. Nah, bunyi kasar itu disebabkan oleh bahan kampas rem yang kurang baik. Nah, jadi teman-teman jika ingin atau hendak mengganti rem, silakan gunakan rem yang dianjurkan oleh pabrikan merek mobil kalian gitu teman-teman. Lalu ada juga di sini disebutkan rem seret dan berisik. Nah, biasanya itu disebabkan oleh permukaan bidang gesek rem yang basah dan bersuhu rendah gitu. Mungkin ini juga oke. Lalu juga ada yang ketujuh atau yang terakhir. Di sini ada rem mobil blong. Nah, ini disebabkan katanya seal kaliper rem rusak atau minyak rem yang habis. Nah, ini itu ya akan saya pelajari lebih lanjut mungkin ya untuk eh, apa sih namanya penyebab dan kegagalan pada sistem rem ini. Lalu saya, saya selanjutnya ingin mengetahui ciri-ciri rem ABS yang rusak itu cirinya seperti apa. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan websitenya, yaitu yang dari samisena.com. Nah, ini dijelaskan bahwa ciri-ciri rem ABS bermasalah itu adalah dari tuas rem tidak memantul ketika ditekan, itu bisa menjadi ciri ya, menjadi ciri dari apa sih ABS yang rusak. Lalu pulse ring penyok, lalu motor tidak bisa direm dan terasa keras, lalu ada muncul suara berdecit saat direm. Oh, pipa minyak rem bocor, lalu ban tiba-tiba terselip saat dilakukan pengereman. Oh, seperti itu saja teman-teman. Jadi ada beberapa tadi ciri-ciri rem ABS yang rusak.
Mungkin kita lanjut ke cara mengatasi atau memperbaiki sistem rem ABS ini. Apabila tidak berfungsi mungkin ya, langsung kita langkah pertama itu bisa mengecek minyak remnya. Mungkin bisa dilihat dari kuantitas dan kualitas minyak rem gitu. Jadi tidak saat ada masalah saja ya yang kita harus mengecek minyak rem ini, tapi ada eh, kalanya gitu. Ada pengecekan berkalanya seperti itu teman-teman. Lalu ada daya tahan sensor berkurang. Jadi ada sensor ABS yang eh, apa sih namanya ini teh? Oh, ketika sering menginjak rem pedal atau pedal rem, itu pedal rem akan memberi sinyal yang tidak diperlukan pada sensor ABS sehingga daya tahannya semakin berkurang. Bahkan rem bisa beralih ke posisi pengunci karena sensor memberi sinyal yang salah bagian ECU. Nah, itu kalian patut diperhatikan ya. Lalu ada juga periksa kalian kabelnya, kabel sensornya. Takutnya ada yang pegat, pegat channel bahasa Sunda Indonesia. Pegat itu putus ya teman-teman kabelnya. Ya, jadi takutnya ada kabel yang putus dari sensor ABS-nya. Nah, jadi kalian periksa itu juga ya teman-teman. Begitu kan, itu dari saya untuk referensi dari kalian untuk belajar. Saya juga akan mempelajarinya lagi. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.